Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, insyaallah untuk materi di pertemuan hari ini, materinya adalah tentang fikih ya. Nah, yaitu kita akan mengenal tentang ibadah zakat. Nah ya, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran di hari ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, langsung saja kita mulai ya. Materi di hari ini yaitu tentang zakat. Nah, baik, zakat ini adalah salah satu rukun Islam ya. Nah, pengertian zakat ini menurut bahasa yaitu zakat artinya suci atau bersih, sedangkan menurut istilah zakat ialah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada yang berhak menerimanya. Nah ya, orang yang mengeluarkan zakat dinamakan muzakki, dan orang yang berhak menerima zakat dinamakan dengan mustahik. Adapun dalil perintah berzakat ini ya telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata waraka'u ma'ar raki'in. Nah ya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Nah ya, seperti itu. Nah, berdasarkan ayat ini, hukum zakat sudah dipastikan wajib ya. Bahkan bila dicermati pada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zakat, yaitu Allah memerintahkan hampir selalu beriringan dengan perintah sholat ya. Jadi zakat dan sholat ini hampir beriringan, dalam artian kewajiban zakat ini harus memiliki perhatian penting ya dari kaum muslimin, sebagaimana perhatian dalam melaksanakan sholat ya, seperti itu. Nah, jadi orang yang enggan mengeluarkan zakat padahal dia sudah berkewajiban, maka dia dapat dikategorikan orang-orang yang fasik ya. Mengapa demikian? Karena ia tidak menunaikan syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Pada harta yang dimilikinya itu, di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus diberikan ya, seperti itu. Jadi kita pun wajib ya untuk mengeluarkan zakat ini ya. Nah baik, nah adapun macam-macam zakat. Nah ya, secara umum zakat ini terbagi menjadi dua. Pertama ada zakat fitrah, dan yang kedua ada zakat mal ya. Nah, adapun zakat fitrah ini disebut juga dengan zakat nafs ya, artinya zakat diri. Nah, disebut zakat diri karena fungsi dari zakat fitrah ialah sebagai pembersih diri. Setiap jiwa memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah selama setahun sekali ya. Jadi sebarang yang dikeluarkannya itu bisa berupa makanan pokok ya. Nah, jumlahnya sebanyak 1 sa ya. Kalau diukur dengan timbangan di negara kita itu jumlahnya kurang lebih 2,5 kg ya, atau 3,1 liter. Jadi bila dalam satu keluarga itu terdapat dari 4 orang atau anggota keluarga, maka keluarga tersebut berkewajiban membayarkan makanan pokok sebanyak 10 kg ya. Nah, ini biasanya makanan pokok di negara kita atau di Indonesia ini ya, yaitu beras ya. Otomatis kita
berzakat dengan beras seperti itu. Kalaupun di Arab ya, mereka makanan pokoknya kurma, jadi mereka pun berzakat dengan kurma ya, seperti itu. Nah, adapun ya, terkadang juga terdapat kaum muslimin yang hendak membayar zakat dengan diuangkan. Nah, apakah ini boleh? Nah, hal tersebut bisa saja dilakukan ya. Nah, jumlahnya tentu saja disesuaikan dengan harga beras yang selama ini dikonsumsi. Bila harga beras yang biasa dikonsumsi per kilogramnya itu 12.000 misalkan ya, maka total uang yang harus dikeluarkan sebesar Rp30.000. Nah ya, selanjutnya jumlah tersebut itu dikalikan dengan jumlah anggota keluarga masing-masing. Misalkan dalam suatu keluarga itu terdiri dari 5 orang anggota keluarga, maka jumlah yang harus dibayarkan sejumlah Rp150.000 ya. Tetapi bila jumlah anggota keluarganya 3 orang saja, maka jumlah yang harus dikeluarkan yaitu Rp90.000. Nah ya, adapun waktu pemberian zakat fitrah yaitu pada saat bulan Ramadan, dan selamat-lambatnya diberikan pada saat kaum muslimin belum melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ya. Namun terdapat waktu yang paling utama yaitu pada tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh ya, hingga kaum muslimin berangkat untuk menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri ya, seperti itu. Nah, hal ini ya sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah 1 so ya dari kurma atau 1 so dari syair atas hamba dan orang merdeka, dan laki-laki dan perempuan, dan yang kecil dan juga yang besar dari kaum muslimin ya, dan diperintahkan supaya dikeluarkannya itu sebelum orang keluar untuk sholat ya. Nah, hadis muttafaqun alaih, wallahu alam. Anak-anak, jadi zakat fitrah ini yaitu zakat yang wajib kita keluarkan ya. Nah, adapun perhitungannya seperti tadi ya, bisa dengan cara beras diuangkan ataupun langsung memberikan berasnya ya sebanyak 2,5 kg seperti itu ya. Oke, baik. Nah, adapun selanjutnya yaitu ada zakat mal ya. Zakat mal itu ialah zakat harta. Artinya zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap kaum muslim atas harta yang dimilikinya bila sudah mencapai nisab ya. Untuk itu zakat mal ini berfungsi sebagai pembersih ya atas harta yang kita miliki. Dalam hal zakat mal terdapat 2 istilah, yaitu nisab dan haul ya. Nisab ialah batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul itu yaitu batas waktu untuk mengeluarkan zakat. Nah ya, dalam agama Islam ini merupakan agama yang sangat adil ya sebetulnya, dan tidak perlu harus diragukan lagi keadilannya. Nah, orang yang diberi kewajiban berzakat itu hanyalah orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang memiliki harta yang hartanya itu hanya sudah dikatakan mencapai nisabnya ya. Andaikan hartanya belum mencapai nisab ya atau batas untuk mengeluarkan zakat, maka bagi pemilik harta tidak memiliki kewajiban untuk berzakat ya. Nah, ini berikut ini ya macam-macam jenis zakat mal berikut nisabnya. Nah, perhatikan, ini ada jenis barang ya atau usaha, dan ada nisabnya dan juga jumlah yang harus dikeluarkan ya. Yang pertama nih ya, jenis barangnya misalkan emas. Nah, nisab atau batas yang harus dizakatkan ketika emas itu mencapai 85 gram ya nisabnya, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya ya, seperti itu. Adapun perak ya, batas perak itu nisabnya 595 gram
Kalau sudah mencapai nisabnya maka harus dikeluarkan 2,5%-nya ya. Nah, begitupun pertanian ya, nisabnya yaitu 653 kg. Ya, jumlah yang harus dikeluarkan 5-10%-nya. Ya, nah adapun jenis perdagangan. Nah, ini jenis perdagangan ini setara 85 gram emas atau 595 gram perak. Nah, kalau misalkan hartanya sudah setara 85 gram emas ya, nah maka jumlah yang harus dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, ya kalau kita hitung misalkan emas itu 1 gramnya 500.000, ya dikalikan saja ya, 500 kali 85 gram. Nah, apabila misalkan harta kita sudah sebanyak itu maka harus dikeluarkan 2,5%-nya ya. Nah, seperti itu. Adapun jenis barang ternak, misalkannya binatang ternak, contoh misalkan kalau unta 5 ekor ataupun sapi ya, ataupun juga kerbau atau juga kuda, ini ada 30 ekor ya. Nah, kalaupun kambing atau domba itu 40 ekor ya nisabnya, dan yang wajib dijakatkan yaitu 1 ekor. Nah, ya ini salah satu nisab dari binatang ternak ya. Adapun jenis barang temuan, nah ini tidak ada nisabnya ya, dan jumlah yang harus dikeluarkan 20%-nya ya. Dan adapun terakhir yaitu jenis usahanya itu profesi. Nah, ini setara 522 kg beras ya, yang normal. Jadi profesi ini misalkan kita bekerja misalkan sebagai anggota DPR misalkan nih, kalaupun nisabnya itu kita punya harta setara 522 kg beras yang normal ya, ini sudah harus dikeluarkan zakatnya ya, seperti itu. Nah, itulah salah satu penjelasan tentang zakat mal dan nisabnya ya, seperti itu. Nah, baik anak-anakku sekalian, itulah ya pengertian tentang zakat. Nah, jadi zakat ini adalah salah satu ibadah yang wajib kita kerjakan ya. Apabila kita tidak mengeluarkan zakat, maka harta kita tidak akan bermanfaat ya, seperti itu. Dan juga ini adalah salah satu kewajiban kita. Maka dari itu di dalam Islam bersosial pun diajarkan ya. Nah, salah satunya ini dengan berzakat ini kita bisa membantu sesama kita ya. Kita bisa membantu orang-orang yang kekurangan. Ini dengan cara berzakat. Maka dari itu nah, perintah zakat ini harus dikerjakan sebagaimana kita mengerjakan sholat yang 5 waktu ya, seperti itu. Baik, nah anak-anak sekalian, itu saja barangkali untuk materi kita di hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan materinya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Itu saja barangkali, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja barangkali anak-anak sekalian, tidak ada tugas untuk hari ini ya, kalian hanya menyimak ya, dan juga kalian hanya memperhatikan. Itu saja barangkali, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.